Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun ibtida'an bi kitabillahi al-aziz. Kama qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayat itu masih dikandung pada kita. Padahal sudah 2 hari ini setiap saya berjalan dari rumah menuju masjid atau tempat pengajian, selalu saya lihat ada bendera kuning yang baru saja dipasang. Artinya dari selama 2 hari ini saya menyaksikan ada orang yang ajalnya telah tiba dan dia di hari-hari terakhir bulan Sya'ban tidak sempat dan berjumpa dengan bulan Ramadan. Padahal bagi jamaah Masjid Nurul Hidayah bagi jamaah Masjid Nurul Hidayah, Ramadan ini momentum, momen pembentukan generasi muda Islami. Maka saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti Ramadan adalah waktu yang sangat berharga. Ya, paling tidak bagi jamaah Masjid Nurul Hidayah. Salawat dan salam semoga senantiasa sampai untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga beserta para keluarga dan para sahabat beliau. Untuk membuka tema ini, berarti kita akan ambil dari kata yang paling belakang, yaitu generasi muda Islami. Siapakah generasi muda Islami? Generasi muda Islami itu adalah suatu generasi yang dikhawatirkan oleh Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam. Saking tingginya kekhawatiran Nabiullah Zakaria, maka di saat orang lain tertidur pulas, dia bangun sendirian. An-nas niyam, biarkan orang-orang itu tidur nyenyak, tak terfikir dalam benaknya bagaimana nasib generasi yang akan datang, sementara dia sudah mencapai usia yang lanjut. Sehingga apa yang diambil sebagai sikap dan perbuatan Nabiullah Zakaria dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala, disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dengan bentuk kisah yang sangat indah. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni
واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آخرا فهب لي من لدنك وليا. Ini adalah zikru rahmati rabbika. Ini adalah penyebutan rahmat Tuhanmu, hai Nabi Muhammad, yang Dia karuniakan kepada hambanya, yaitu Zakaria. Kapan seseorang dapat rahmat? Idnada rabbahu, ketika dia menjalin komunikasi dengan Tuhannya. Nidaan khafiyah, dia bermunajat memanggil Tuhannya dengan suara yang lirih. Dia berkata, Rabbi inni wahanal amru minni. Ya Allah, ya Tuhan, tulang belulangku telah lemah. Washta'ala ar-ra'su syaiba, rambutku sudah putih, uban sudah bertabur. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya, tapi aku gak pernah kecewa ketika mengajukan permintaan kepadamu. Saudara-saudara, permintaan Zakaria alaihi salatu wassalam dengan tahajudnya di malam hari bukan minta dagangannya laris. Permintaan beliau di malam hari ketika orang-orang tertidur pulas bukan minta untuk naik jabatan, tetapi yang dia minta adalah sesuatu yang jarang dipikirkan oleh orang. Karena biasanya orang pikir diri sendiri, orang pikir keluarga sendiri, orang pikir yang ada saat itu dia hidup. Tetapi yang dipikir oleh Nabi Zakaria adalah inni khiftul mawali min warai. Aku khawatir ya Allah dengan generasi penggantiku nanti. Inni khiftul mawali min warai. Aku khawatir dengan generasi penggantiku nanti ya Allah. Jadi kalau jamaah MNH ini punya fikir tentang pembentukan generasi Islami, generasi muda Islami, berarti fikir dan risaunya Nabi Zakaria telah sampai kemana. Karena itulah yang dia khawatirkan, inni khiftul mawaliya min warai. Ya Allah, aku khawatir ya Allah dengan generasi mendatang. Bapak Ibu, saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu buah fakta yang sering kali terjadi di satu generasi yang baik tetapi melahirkan generasi yang buruk. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Fakhalafa, lalu menggantikan, min ba'dihim, setelah mereka, khalfun, generasi pengganti. Tetapi sayang seribu sayang, adha'us salata, generasi ini menyia-nyiakan salat. Wattaba'us syahawat, ikut kepada syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya, generasi muda yang meninggalkan salat dan mengikuti syahwat akan menjumpai ghayya, kesesatan. Nah sekarang kita lihat bagaimana berita-berita. Kalau saya datang ke masjid, yang saya temuin pasti bapak-bapak
Pasti orang-orang tua. Ya kan? Mana generasi mudanya? Nah, berarti yang Allah katakan fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah sudah kelihatan di beberapa tempat bahwa generasi muda ini banyak yang meninggalkan sholat. Yang kedua, wattaba'us syahawat, ikut kepada syahwat. Waliyadu billah summa na'udzubillah min dzalik. Seorang ibu berkerudung, entah merah entah hijau kerudungnya. Saya bukan lihat yang di sini, lihat yang di video. Bu, saya lihat ibu-ibu berkerudung keluar. Dia lihat cucunya atau anak itu remaja joget-joget nari-nari padahal laki-laki. Ya, gara-gara K-pop dia joget-joget dengan gemulainya seperti seorang perempuan. Lihat generasi sekarang, udah sholat ditinggalkan, syahwat diikuti. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us sholata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Orang-orang seperti ini dia akan menemukan kesesatan. Maka coba kita bandingkan dengan generasi muda Islami yang disebutkan dalam Al-Quran. Siapakah muda? Dalam bahasa Arab pemuda itu katanya fata. Sehingga ada ungkapan laisal fata man yaqulu kana abi walakinnal fata man yaqulu ha ana. Pemuda itu bukan orang yang berkata itu loh bapakku, disebut bapaknya. Bukan. Seorang pemuda itu dikatakan pemuda, bukan orang yang mengandalkan orang tuanya, tetapi dia yang berkata ha ana, inilah aku. Enggak peduli bagaimana bapaknya itu, tapi inilah aku, ha ana, inilah aku. Tetapi yang jadi masalah ketika mereka mengatakan inilah aku tapi gemulai. Nah, bapaknya itu berjanggut bagaikan harimau singa. Ya, bapaknya itu janggutnya pun diwarnai merah bagaikan singa. Tapi anaknya kok inilah aku. Nah, ini keliru ke seperti itu. Hati-hati. Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana Al-Qur'an menyebutkan generasi muda Islam? Pertama, kita bisa lihat bagaimana sosok Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana dia disebut ya bahwa itu loh ada seorang pemuda yang kami dengar suka mencela patung-patung berhala. Jangan-jangan pemuda itu yang menghancurkan patung berhala ini, dan pemuda itu yuqalu lahu Ibrahim, biasa dipanggil dengan nama Ibrahim. Jadi kalau kita mau menjadikan Ramadan nanti sebagai momen pembentukan generasi muda Islami, maka kita mesti punya pola pemuda seperti apa yang mau kita bentuk. Pertama, pola pemuda seperti Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagaimanakah sosok pemuda? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah seorang pemuda yang cerdas, seorang pemuda yang menggunakan akal sehatnya ketika dia berhadapan dengan najamun, ahli nujum. Akal yang berfungsi sebagai filter untuk menyaring apa yang didengar oleh seseorang betul-betul berfungsi. Akal yang berfungsi untuk menyaring apa yang dilihat oleh seseorang betul-betul difungsikan oleh Nabi Ibrahim. Tidak seperti sebagian pemuda masa kini, dia lihat pemuda-pemuda berjoget, dia tiru jogetnya. Dia dengar lagu-lagu mereka, dia menghafalkan lagu-lagu tersebut tanpa ada penyaringan sama sekali.
Akal tak berfungsi. Lihat bagaimana sosok Ibrahim ketika berhadapan dengan Najjamun ahli nujum, mereka berkata, Ibrahim, itu loh Tuhan. Tuhan, apa Tuhan? Bintang. Maka Nabi Ibrahim bilang, Hada Rabbi, ini Tuhanku menurut kalian. Jadi kalau kita baca tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir, Hada Rabbi itu hikayat dari Nabi Ibrahim bagi ucapan ahli nujum. Bukan ucapan Nabi Ibrahim, tapi hikayat. Ahli nujum bilang, Ibrahim, itu Tuhanmu. Lalu Ibrahim menghikayatkan ucapan mereka, Haza Rabbi, ini Tuhan saya. Maksudnya ucapan mereka yang mengatakan Tuhanmu adalah bintang dibantah oleh Nabi Ibrahim, ini Tuhan saya. Oke, tunggu sampai pagi. Ketika pagi-pagi Nabi Ibrahim bilang kepada ahli nujum, La uhibbul afilin, bintangnya nggak ada lagi sekarang. Saya nggak suka Tuhan yang tenggelam. Jadi Haza Rabbi itu bukan perkataan Ibrahim mencari Tuhan, bukan. Tetapi hikayat Ibrahim tentang ucapan ahli nujum yang kemudian ingin dia bantah. Nah, kalimat la uhibbul afilin itulah ucapan asli Nabi Ibrahim. Dari mana dalilnya? Dari mana buktinya? Nanti buktinya adalah kalimat inni wajjahtu. Kalimat inni wajjahtu. Makanya kalau dalam sholat orang nggak pakai ini, ya. Kalau baca doa tawajuh dalam sholat pakai ini ya? Enggak. Kenapa? Karena sedang berhadapan dengan Allah. Dia bukan sedang berdebat. Dia sedang menyatakan sesuatu. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kalimat ini itu digunakan untuk berdebat kepada orang lain. Maka Nabi Ibrahim katakan, inni wajjahtu, sungguh aku hanya hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sosok generasi muda Islami adalah sosok Ibrahim yang mana dia cerdas, memfungsikan akalnya sesuai dengan fungsi. Dia tidak masukkan dalam hati apa yang dia lihat, dia tidak masukkan ke dalam hati apa yang dia dengar, kecuali difilter dan disaring dengan akalnya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi di zaman sosial media seperti saat ini, yang penting viral, nggak digunakan lagi akal, yang penting viral. Orang pun akan tiru, apa yang dia lihat akan ditiru, apa yang dia dengar akan ditiru, yang penting viral, akal tak digunakan. Maka generasi muda Islami bukan seperti itu. Generasi muda Islami adalah generasi muda yang mengaktifkan akal sehatnya sesuai dengan fungsi yang Allah berikan. Yang kedua, sosok Nabi Ibrahim adalah sosok pemuda Islami yang dia itu pemberani. Maka setelah terjadi perdebatan, mereka mengancam Ibrahim. Apa kata beliau? Wa kaifa akhafu ma asraktum wa la takhafuna annakum asraktum billah ma lam yunazzil bihi alaykum sultana fa ayyul fariqain ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Kata Nabi Ibrahim ketika diancam, kamu enggak takut mencela patung-patung berhala? Kamu enggak takut mengatakan bintang itu bukan Tuhan? Kata Ibrahim, bagaimana bisa saya takut sementara kalian juga enggak takut dengan Allah? Dibalik Nabi Ibrahim, bagaimana mungkin saya takut dengan patung berhala, dengan bintang-bintang, sementara kalian saja tidak takut dengan Allah. Wala takhafun annakum asraktum billah ma lam yunzil bi 'alaikum sultan. Maka lagi-lagi keberaniannya terukur
keberanian Ibrahim bukan nekat, maka diajak dialog. Fa ayyul fariqain, di antara kita berdua, siapakah yang ahaqqu bil amni, yang lebih berhak merasa aman? In kuntum ta'lamun, apakah orang yang menuhankan Allah yang aman, atau orang yang menyekutukan Allah yang aman? Maka keberanian Nabi Ibrahim terukur. Jadi yang kita butuhkan generasi muda yang berani, bukan nekat. Tahu-tahu dia naik motor, ada orang sendirian naik motor juga nih, belajar nih. Katanya ada beritanya begini, di lampu merah main dibacok aja kepala itu. Berani tapi nekat. Bukan begitu generasi muda. Sampai mati orang dibacok tanpa tahu apa salahnya. Inilah kenyataan yang terjadi pada generasi muda kita saat ini. Tak gunakan akal dan tak punya keberanian. Kalaupun punya keberanian, maka tak terukur dan nekat. Maka Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin jadikan Ramadan sebagai momen membentuk generasi muda Islami, jadikan Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai pola untuk generasi muda kita. Siapa lagi kita bisa sebut? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan itu kan Nabi, ini bukan Nabi. Abdurrahman bin Sakhar. Siapa panggilannya dia? Abu Hurairah, yaitu seorang pemuda yang penyayang. Kenapa dipanggil Abu Hurairah? Karena dia punya baju lengannya lebar. Kalau dilihat isinya kucing. Kalau kita baju sempit-sempit, nggak ada kucing di sini. Kalau Abu Hurairah, dia punya baju lengannya lebar, kucing terus ini. Digendong sama dia. Penyayang. Maka orang sebut dia Abu Hurairah, bapaknya kucing. Padahal namanya Abdurrahman bin Sakhar. Dia menjadi penyayang. Generasi muda Islam adalah generasi muda yang cinta dengan alam, cinta dengan lingkungan. Dia jaga, dia sayang. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta dan sayang dengan kucing, bukan dengan perempuan. Bukan dengan perempuan. Anak muda sekarang, masya Allah, gara-gara WA nggak dibaca, nggak dibalas, cuma dibaca doang, nangisnya berbulan-bulan, kan? Galau. Cuma dari awal Oktober doang, WA-nya cuma dibaca, tapi nggak dibalas, merasa nggak dihargai, seganjang-ganjangnya. Itu generasi muda sekarang. Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita butuhkan generasi muda Islam itu yang tegar. Seperti siapa? Seperti Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu, dia punya orang tua kaya. Dia kalau pakai bajunya paling cakep. Kalau pakai minyak wangi, ya ta'attar. Kalau dia pakai minyak wangi paling harum. Jadi kalau dia duduk di sini, di bangku ini, maka Bapak akan bisa cium aroma wanginya Mus'ab bin Umair. Kalau saya nggak kecium kan? Berarti saya bukan orang kaya seperti Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair wanginya ini tercium dari jauh. Bajunya bagus, badannya wangi, kulitnya itu hasan, halus kulitnya, tanda orang kaya begitu. Kulitnya halus. Mus'ab bin Umair. Coba periksa Pak ya, betul. Halus nggak? Halus. Wah, ini ada bakat itu Mus'ab bin Umair.
Kayaknya kalau saya baca tentang Mus'ab bin Umair, mungkin ibu-ibu juga kalah kali kulitnya sama Mus'ab bin Umair. Halus nih kulit Mus'ab. Orangnya nggak terlalu tinggi, juga nggak terlalu pendek, ya bukan jangkung, bukan konten, sedang orang. Pokoknya sedang. Tetapi dia pemuda yang rela meninggalkan kemewahan keluarga hanya demi Islam. Sanggup meninggalkan itu, dan dia tegar, nggak nangis. Dia tinggalkan kemewahan sampai-sampai jenazahnya Mus'ab bin Umair, ya, itu kain kafan itu ditutup kepalanya, kaki kelihatan. Ditutup kakinya, kepalanya kelihatan. Sehingga apa? Sehingga ditutuplah bagian kepala, kemudian bagian kaki ditutup dengan rumput-rumput. Itu Mus'ab bin Umair, pemuda generasi Islam, minas sabiqin al-awwalun, minas sabiqin al-awwalin, termasuk orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dia itu tegar meskipun orang kaya, kemudian jadi bajunya jadi kurang, makan jadi kurang, tapi tegar. Dia nggak langsung orang bilang sebagai sad boy, ya anak yang nangis terus, ya kan sad boy. Enggak. Dulu nggak ada istilah Mus'ab bin Umair sad boy, nggak ada. Padahal hidupnya menderita setelah Islam itu, dia pergi tinggalkan kekayaan, keistimewaan itu. Ya. Tapi dia tegar. Yang kita perlukan begini nih, generasi muda seperti ini. Bukan generasi yang cengeng, ya. Apalagi cengengnya bukan untuk hal-hal yang luar biasa. Yang kita perlukan adalah generasi muda Islami seperti Mus'ab bin Umair, kemudian Ibrahim, kemudian Abu Hurairah. Jangankan kepada manusia, pada binatang aja dia sayang. Inilah pola-pola generasi muda yang kita perlukan. Nah, bagaimana ngambil momennya? Ramadan bisa kita ambil sebagai momen untuk pembentukan generasi muda Islam. Bisa kita ambil Ramadan. Oleh karena itu, kita juga perlu memahami seperti apakah Ramadan tersebut. Ya, pertama, yang jelas Ramadan itu Allah sebut bulan di mana Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ramadan itu istimewa karena dia bulan di mana Quran diturunkan. Bahkan malamnya jadi malam qadar, malam kemuliaan. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pada malam itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi kita mesti ngerti tentang Ramadan. Dan kita mesti bawa anak-anak muda itu juga untuk mengerti tentang Ramadan. Ramadan identik dengan ibadah puasa. Puasa itu adalah menahan diri. Betul tidak? Puasa artinya imsak. Apa arti imsak? Menahan diri. Nah, ya. Jadi para pemuda kita ini sekarang ini nggak bisa nahan diri, ya. Tanya dengan yang berkerudung merah di belakang, atau berkerudung seperti purple warnanya, atau bapak-bapak bisa tes, ya, di tempat-tempat semacam taman, ya. Itu setelin lagu TikTok, setelin lagu TikTok. Ibu bisa gak yakinkan saya bahwa ibu tidak akan bergerak kalau dengar lagu TikTok? Jangan-jangan ibu-ibu yang udah pakai jilbab sekalipun, kalau dengar lagu TikTok langsung tangan digerak-gerak. Gini.
Dengar lagu TikTok. Padahal seharusnya seseorang bisa mengendalikan dirinya. Atau bapak-bapak deh, jadi ibu. Kalau dengar lagu dangdut, bisa gak nahan jempolnya kira-kira gitu? Kalau jempolnya gak tahan, gimana nanti pinggulnya? Ikut bergerak juga. Puasa itu imsak, menahan diri. Makanya orang Arab bilang, shamatirri idza amsakat anil hubub. Angin puasa. Kapan angin puasa? Kalau kita lihat tuh pohon pada diem, nggak bergerak, diem aja tuh. Kata orang Arab apa? Angin lagi puasa. Kenapa? Angin menahan dirinya untuk tidak berhembus. Apalagi kata orang Arab, shamatil khayl idza amsakat anis sayr. Kalau kau sudah ada di punggung kuda, kau tarik tali kendalinya, tapi kuda tuh diem aja, nggak mau jalan, nggak mau lari. Kata orang Arab, kudanya lagi puasa. Ya. Jadi puasa itu secara bahasa bukan cuma nahan makan, nahan minum, nahan keinginan, itu namanya puasa. Maryam inginnya ngomong karena dia telah difitnah bahwa dia telah berzina. Ya, buktinya adalah adanya anak padahal dia nggak pernah menikah. Apa kata Maryam? Inni nazartu lirrahmani sawma fala ukallimal yawma insiya. Saya sudah nazar, pengennya ngomong, tapi udah nazar, saya tahan. Saya gak akan bicara kepada seorang pun. Ketika Maryam bilang tidak akan berbicara kepada seorang pun, Allah gunakan kalimat apa? Inni nazartu lirrahmani sawma, puasa. Nahan diri dari keinginan berbicara namanya puasa. Kuda yang nahan diri dari berjalan dan berlari namanya puasa. Angin yang menahan diri dari berhembus namanya puasa. Jadi puasa itu memang latihannya menahan diri. Dan inilah yang paling sulit, apalagi oleh para pemuda yang darahnya itu masih panas, maunya niru apa yang begitu. Maka betul kalau tema ini kita jadikan sebagai kajian di pagi hari ini, Ramadan itu momen pembentukan generasi muda, bahkan momen juga untuk kita yang sudah tua. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita mesti pastikan sekarang bahwa para pemuda kita ini senang dengan kedatangan bulan Ramadan. Gimana kira-kira? Sudah bisa mastiin belum bahwa keluarga kita nih, anak kita nih senang datang bulan Ramadan? Sudah senang, alhamdulillah. Takutnya nanti anak-anak kita nggak senang dengan kedatangan bulan Ramadan. Padahal bapak, padahal ibu, ya, ibadah puasa itu ibadah yang anti bangkrut kalau kita kerjakan. Anti bangkrut. Kalau ibadah yang lain masih berpotensi bangkrut. Kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal manusia lahu, punya dia, kata Nabi. Kita sholat jadi punya kita. Kita zakat jadi punya kita. Kita haji jadi punya kita. Nah, tetapi tiba-tiba Allah mengecualikan puasa. Ketika Nabi bilang kullu amal ibni Adam lahu, Allah bilang illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, dia punya aku, kata Allah. Ya.
Dia punya. Nggak ngerti saya waktu awal-awal baca hadis tersebut. Apa maksudnya? Tapi setelah baca syarah hadis, ternyata ada keterangan seperti yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari menjelang siang ini, yaitu puasa itu jadi anti bangkrut. Dia nggak bisa diambil. Nanti pada hari kiamat ada orang dengan tangan kanannya sedekah, tangan kanan sedekah ke satu orang miskin, tetapi tangan kirinya ngambil dari 200 juta orang. Dia memberi ke satu orang miskin, tapi dari ngambil 200 juta orang. Ada gak begitu? Banyak ya, yang ngambil 200 juta kasih ke satu orang. Ini bangkrut gak kira-kira pada hari kiamat? Pada hari kiamat dilihat, oh sedekahnya kepada siapa? Itu satu orang fakir. Nggak tuh bererot datang 200 juta orang. Ya Allah, saya udah miskin, beli serabi aja kena pajak ya Allah. Serabinya 10.000, pajaknya 1.000 ya. Ya Allah, saya udah miskin ya Allah. Beli bebek goreng aja 100.000, kena pajak 14.000 ya Allah. Sementara pajak itu dia kuasain ya Allah buat beli Rubicon, buat beli Harley. Tekor gak kira-kira kalau begini? Tekor, ini contoh doang ya. Saya bukan buat kasus. Misalkan begitu. Tekor gak kira-kira? Ngambil dari 200 orang, juta orang, ngasih ke satu orang. Tekor, ya. Maka pantas kalau orang sedekah itu bisa tekor pada hari kiamat. Orang sholat juga bisa tekor pada hari kiamat. Ini bisa tekor pada hari kiamat, ya. Orang dia sholatnya setahun mungkin 2 kali, lebaran haji, lebaran idul fitri, tapi ketemu orang diinjak-injak mukanya, badannya diinjak-injak. Tekor gak kira-kira? Ya Allah, dia sholat 2 kali setahun ya Allah. Ini badan saya memang kesakitan setahun belum baik ini. Masih diinfus nih ya Allah. Masih diopname ya Allah. Tekor gak kira-kira? Tekor. Jadi sholat berpeluang tekor, zakat berpeluang tekor, haji juga begitu berpeluang tekor. Gimana nggak tekor? Ya, orang tuh sampai orang susah tuh sampai bikin meme. Ya, apa kata orang susah? Tahu nggak apa bedanya zakat dengan pajak? Nggak tahu. Saya kasih tahu ya. Zakat itu diambil dari orang kaya, tukhadhu minal aghniya wa tu'ta lil fuqara, diberikan kepada orang-orang fakir. Kalau banyak kebalikannya katanya. Ya, tukhadhu minal fuqara wa tu'ta lil aghniya, dari orang miskin diambilin sampai warung Tegal pun kena, ya, dikasih kepada orang-orang yang kaya. Wajib bila sumana billah min ilzam. Tetapi orang yang puasa dia anti bangkrut. Anti bangkrut. Ya. Contohnya gampang. Kata Nabi gini, apabila kamu diajak berkelahi atau dicaci maki oleh seseorang sementara kamu sedang puasa, maka katakan ini shaim. Ini shaim, saya lagi puasa. Nah, ini orang kayak gini bisa ditutup gak? Ya Allah, saya pernah ajak dia bertengkar, tapi dia nggak mau bertengkar ya Allah. Bisa nggak tutup? Ya nggak bisa, orangnya nggak mau. Ya, kau pukul aku tak pukul kamu. Kau tendang aku tak tendang. Bisa nggak orang yang seperti ini ditutup? Ya nggak bisa. Maka orang puasa nggak bakal bangkrut karena dia bebas daripada tuntutan. Nah, ya. Bebas daripada tuntutan. Makanya Allah mengatakan
mengatakan wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Allah enggak ingin zalim. Nah, orang puasa itu menahan diri dari berbuat zalim, maka enggak ada tuntutan. Orang yang puasa dia tidak akan bangkrut pada hari kiamat. Ya saudara-saudara, tapi intinya puasa itu menahan diri, mengendalikan diri. Dan ini luar biasa ibu bapak, ya. Kadang-kadang kita sering nggak ngomong 11-12. Pak sering nggak ngomong 11-12? Sering. Ibu sering nggak ngomong 11-12? Sering. Wah, ini mah 11-12 gimana nih? 11-12. Tapi pernah nggak kita ngomong, wah ini mah 7-8? 7-8. Tahu nggak maksud saya 7-8? Laha sab'atu abwab. Neraka punya 7 pintu, sedangkan surga punya 8 pintu. Ya, orang hari ini kadang-kadang fokusnya kepada perintah. Fokusnya kepada apa? Perintah yang membawa dia ke surga. Sehingga ada seorang ibu bilang, ya untuk masuk surga kan jalannya banyak, ya. Bisa dengan sedekah masuk surga. Bisa gak Pak? Bisa. Dengan sholat, bisa gak? Bisa. Bertutur kata baik, bisa gak? Bisa. Kita bilang iya ibu, 5 tambah 5 10. Gak mesti begitu. 4 tambah 6 juga 10. 2 tambah 8 10. 3 tambah 7 10. Ibu benar ketika ngomong masuk surga jalannya banyak. Bertutur kata baik juga masuk surga. Tapi jangan lupa, bukan cuma surga yang jalannya banyak. Apa? Neraka juga banyak jalannya. Neraka juga banyak jalannya. Jangan ngomongin surga doang. Ada orang yang masuk surga lewat tangannya, mencuri. Bisa gak? Bisa. Ada masuk neraka lewat kakinya, pergi ke tempat maksiat. Ada yang rambutnya masuk neraka. Ada bisa gak? Bisa gak? Rambutnya masuk neraka? Bisa. Jangan cuma ngomongin surga banyak jalan banyak pintu, neraka juga banyak jalan banyak pintu. Gitu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita udah masuk surga tetapi ketarik ke dalam neraka. Gara-gara ngitungnya cuma 5 tambah 5 10. Ya, enggak ngitung yang sebelah lagi. 3 tambah 4 7. Ya. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, puasa itu belajar menahan diri. Menahan diri. Oh, ini dilarang sama Allah. Saya nggak boleh buka aurat saya nih, dilarang sama Allah, ya, dilarang sama Allah. Maka kita tahan diri kita. Oh, dilarang nggak boleh. Itu puasa. Maka ini jadikan Ramadan sebagai momen pembentukan generasi muda Islami. Kalau dia tidak terbentuk untuk bisa mengendalikan diri sampai tua, dia tidak bisa meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak alasan. Bro, nggak boleh tuh minum khamar, nggak sampai mabok Pak Ustaz, cuma ngangetin badan doang. Nah, berarti belum bisa ngendaliin diri. Kan ngangetin badan bisa pakai yang lain. Pakai bandrek bisa nggak? Bisa. Kalau pakai anduk, selimut, bisa. Tetapi karena nggak bisa ngendaliin diri, diminum khamar itu. Bahkan ada ibu-ibu pakai jilbab, wah ternyata bab 1 enak ya katanya. Bikin konten, bab 1 enak katanya. Kalau di Indonesia nggak bisa saya begini katanya. Mungkin masih di luar negeri katanya. Bebas. Nggak bisa ngendaliin diri. Ngelihat bab 1 aja udah gila. Ya, gimana ngelihat daging onta? Ya, bab 1 yang jorok begitu, binatang jorok, ya, dia ngiler mau dimakan. Kenapa? Karena tidak bisa mengendalikan diri. Seandainya dia puasa, jangankan yang haram,
Yang halal saja bisa ditahan. Ini halal, jangan lagi puasa. Nah, maka Ramadan betul-betul momen pembentukan generasi muda. Oleh karena itu, pastikan remaja-remaja kita senang dengan kedatangan Ramadan. Yang kedua, pastikan mereka merasa butuh dengan ibadah puasa, butuh dengan Ramadan. Pastikan, jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Mereka yang butuh, kita yang butuh dengan Ramadan, bukan Ramadan yang butuh dengan kita. Allahumma laka sumtu, bisa gak lanjutin? Wa bika amantu, wa ala rizkika aftartu. Ada ketinggalan, gak langsung dirahmatika. Fataqabbal minni. Ya, dalam hadis dhaif Nabi bilang ketika buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu fataqabbal minni. Tolong terima. Kalimat tolong terima ini Nabi lagi ngajarin kita yang butuh. Kita yang butuh. Pak Ustaz, itu kan hadisnya dhaif, nggak boleh diamalin. Kata siapa? Nggak boleh diamalin. Boleh. Karena hadis ini maknanya sesuai dengan ayat Quran. Dan ayat Quran semuanya mutawatir, nggak ada yang lemah. Mutawatir. Apa itu? Nabi Muhammad punya kakek jauh, itu Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Selesai membangun Ka'bah, apa kata mereka berdua? Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Selesai bangun Ka'bah, ya Allah tolong terima. Tolong terima. Begitulah adab para nabi. Setelah mereka selesai beribadah, minta diterima karena mereka yang butuh. Sementara Allah tidak butuh. Maka seandainya para generasi muda kita butuh dengan ibadah, maka Ramadan ini pasti like rain. Ramadan is like rain. Ramadan akan seperti hujan. Apa itu hujan? Menyuburkan dan menumbuhkan benih-benih kebajikan. Tetapi syaratnya butuh. Kalau tanah yang nggak butuh dengan hujan, dia mengeras dan dia tidak mencukung untuk menampung air, maka air akan lewat berlalu begitu saja. Syaratnya mesti apa? Butuh dengan ibadah. Cuman masalahnya anak-anak muda sekarang itu, ya, fresh graduate, baru lulus, no experience, nggak punya pengalaman, tetapi dia petaka-petenteng, sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Akhirnya merasa nggak butuh, akhirnya ditinggalkan ibadah puasa, ditinggalkan itu ibadah sholat, dia merasa tak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mimpi-mimpi besar para nabi itu dipersiapkan dengan sholat, diperjuangkan dengan puasa, diakhiri dengan kesuksesan. Bu, Pak, ya. Ini jam 11 kurang 5. Saya dapat jatah waktu berapa lama? Kalau mau ngomong terus sampai jam 12 bisa. Sampai jam berapa saya ngomong? Pak Riyadi, ke jam berapa? Jam 11. Pak Ustaz, dari pagi nih Pak Ustaz. Pak Ustaz sampai jam 12 nggak apa-apa dah, kami mau pulang. Dari pagi soalnya. Baik, saya mengerti. Kasih waktu 5 menit lagi ya, sampai jam 11. Ini poin penting, Ibu. Kesuksesan seluruh nabi diawali dengan mimpi. Nabi Yusuf mimpi dulu gak? Mimpi ngelihat 11
bintang, matahari, bulan sujud. Diawali dengan mimpi, kemudian diakhiri dengan wujudnya mimpi. Ya kan? Siapa lagi? Sebut misalnya. Nabi Musa, Bani Israel, keberhasilan mereka diawali dengan mimpi. Meskipun yang mimpi Fir'aun, bukan Musanya. Ya, Fir'aun mimpi ngelihat api keluar dari Syam, datang ke Mesir membakar istana, tetapi tidak membakar rumah Bani Israel. Ya, ini lagi cerita Mesir kan, bukan pelumpang nih yang dibawa-bawa. Ini lagi cerita apa? Mesir. Datang ke Mesir membakar istana, tapi tidak membakar rumah Bani Israel. Dari mimpi dulu, mimpi bahwa Bani Israel akan terbebas dari penjajahan. Berhasil nggak? Wujud nggak? Wujud. Allah tenggelamkan Fir'aun, tenggelamkan kau. Lewat mimpi. Nabi Muhammad setelah diusir dari Mekah, ya, mimpi kan? Mimpi bahwa beliau akan kembali ke Mekah. Kembali ke Mekah. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhulunna Masjidil Haram insyaallahu aminin. Kata Allah, kau mimpi. Ya. Baik, kami wujudkan mimpi. Kau akan masuk Masjidil Haram dalam keadaan aman. Jadi mimpi ini penting, ya. Nabi-nabi diawali dengan mimpi. Imam Bukhari bikin dalam bab pertama kitabnya itu Awwalu ma budi'a bihil wahyi. Ya. Awalnya wahyu itu turun apa itu? Mimpi dulu selama 6 bulan. Maka Nabi bilang mimpi orang beriman itu juz'un minan nubuwah, bagian daripada kenabian 1/46. 1/46. Karena Nabi mimpi 6 bulan. Jika dibandingkan dengan Nabi berdakwah 2-3 tahun, maka dia 1/4. Diawali dengan mimpi, diakhiri dengan wujudnya mimpi. Nah, poin pentingnya ternyata mimpi-mimpi besar yang sekarang nggak mesti mimpi dalam tidur, bisa visi, cita-cita itu dipersiapkan dengan sholat, diperjuangkan dengan puasa. Nah, kalau para pemuda kita mengabaikan yang dua ini, sholat ditinggalkan, puasa nggak diperhatikan, bagaimana mereka bisa meraih mimpi-mimpi besar mereka? Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti bulan Ramadan pastikan generasi muda kita ini concern dengan yang namanya sholat, dengan namanya puasa, karena panggilannya adalah hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Ayo sholat, ayo meraih kesuksesan. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan, sekitar 1 jam dari jam 10 ini bisa mensumbangsi satu buah pemikiran untuk tema kita Ramadan, momen pembentukan generasi muda Islami. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. 10 menit, ini kalau ada yang didialogkan di ibu bapak, ibunya mungkin ada. Bapak nggak ada? Sudah. Ustaz, mohon untuk doa. Baik. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Ma'bud ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna wa waffiq ulata umur muslimin bima tuhibbu wa tarda. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين
rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna muqimis salati wa min dzurriyyatina. Allahumma ij'alna muqimis salati wa min dzurriyyatina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz untuk kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri dengan kami pada hari ini. Semoga Allah SWT kesehatan, jadi bisa melakukan ibadah puasa dari awal hingga akhir, dan semoga Allah memberikan kemudahan, tidak ada masalah, kita bisa lancar puasanya sampai dengan akhir. Kita tutup semua ayat kita pada hari ini dengan doa Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.